Ini giliran saya yang didatangin pocong tersebut. Selamat datang di YouTube channel saya di Jalan-Jalan Misteri. Semoga yang menonton video ini diberikan keselamatan, kesehatan, dan dimudahkan urusan-urusannya. Dan di episode pertama saya ini, saya akan membawakan cerita mistis dari narasumber yang bernama Jerry. Pada hari itu, Kamis, malam Jumat Kliwon, tahun 2010, saya dan kakak perempuan saya, sebut saja Rita, menonton televisi hingga larut malam. Sekitar pukul 11:30 malam, dan pada malam itu terasa hening. Dan di sini awal mula kejadian itu dimulai. Tiba-tiba terdengar suara mobil yang digas terus-menerus, seperti mobil yang selip atau jalan di tempat. Dan pada waktu itu saya kira hanya kejadian biasa. Singkat cerita, keesokan harinya ramai heboh kalau mobil yang saya dengar kemarin malam itu ternyata dihadang sosok 3 pocong, dan si sopir kaget, spontan menginjak pedal gas, tapi tidak bergerak, malah seperti ditahan oleh ketiga pocong tersebut. Singkat cerita, setelah kejadian itu jadi trending topik di kampungku. Dan di sini yang saya heran, kenapa orang yang habis menceritakan pasti dia didatangin oleh pocong tersebut. Setelah kejadian tersebut, saya dan 2 tetangga saya, yaitu Andi dan Harry, iseng menceritakan sosok tersebut. Saya kira ini hanya tipuan atau mungkin mitos belaka. Tapi akhirnya kita bertiga justru didatangin oleh sesosok pocong di rumah masing-masing dengan muka yang menyeramkan, kulit yang mengelupas, dan tatapan mata merah menyala seperti orang yang marah. Ini cerita dari si Andi. Jadi pada waktu itu saya didatangin di saat saya sudah tertidur dan terbangun
Sontak saya kaget. Tapi badan ini tak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mematung. Padahal waktu itu saya tidak tidur sendiri dan tidur bersama adik saya. Dalam hati saya ingin membangunkannya, tapi tidak bisa karena tangan ini terasa berat dan mulut ini hanya bisa bergetar. Dan setelahnya sosok pocong tersebut menghilang dan saya bisa bergerak lagi seperti menahan nafas. Dan ini cerita dari si Harry. Jadi pada waktu itu hampir mirip seperti Andi, cuma yang membedakan kalau saya didatangin waktu ingin buang air dan terbangun di tengah malam. Tiba-tiba pocong itu muncul dari kamar mandi. Sontak saya kaget melihat sosok pocong dengan tatapan marah dan saya hanya bisa diam mematung melihat kejadian yang baru saja saya alami. Kemudian pocong tersebut menghilang. Dan ini giliran saya yang didatangin pocong tersebut. Ketika saya ngomongin makhluk itu dan bertanya, Kenapa ya kak, kita kok tidak ditemui makhluk itu? Padahal kan waktu kejadian di depan rumah kita dan tetangga lainnya didatengin makhluk tersebut. ingatkan sopir yang di awal tadi ditemui sosok tersebut? Waktu itu pukul 12 malam. Tiba-tiba terdengar suara kucing di depan jendela kamar saat saya dan kakak saya menonton televisi. Jadi seperti ini gambaran dari kamar tersebut. Dan Kak Rita bilang, Udah diam. Ini makhluknya mau datang. Kamu jangan cerita itu terus. tapi saya masih saja menceritakan makhluk itu. Kemudian terdengar lagi suara sesuatu barang yang dipukul kedua kalinya. Sontak Kak Rita kabur dari kamar depan ke kamar tidur belakang dekat ruang dapur memasak. Dan Kak Rita langsung ingin tidur karena ketakutan. Akhirnya saya ikut juga ke kamarnya dan terlihat sesosok bayangan putih di jendela yang ada di kamar itu. Tiba-tiba
terdengar suara piring, panci, semua yang ada di dapur memasak seperti dibanting dan dimainkan. Karena ketakutan, akhirnya kita berdua tertidur dan keesokan harinya saya bertanya sama ibu saya, apakah tadi malam ibu mendengar suara seperti piring, panci dipukul-pukul, dan ibu saya menjawab tidak. Singkat cerita, kita berkumpul bertiga dan menceritakan kejadian masing-masing. Oh iya ya, akhirnya makhluk tersebut dipindahkan ke tempat lain sama orang yang bisa melihat makhluk itu. Gimana teman-teman ceritanya? Kirim pendapat kalian di kolom komentar ya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita mistis selanjutnya. Salam misteri.